Di dalam surat Al-Kahfi, dua orang yang ini sahibul jannatain, pemilik kebun. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan kalau seandainya pada saat engkau masuk di kebunmu lalu engkau mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi cerita ayat ini Allah Azza wa Jalla bercerita tentang dua orang yang berkebun. Kemudian yang satu Allah Azza wa Jalla takdirkan hasil kebunnya, hasil usahanya lebih baik, lebih banyak. Sehingga dia lebih banyak anak buahnya, dia lebih banyak karyawannya. Dan akhirnya menyebabkan dia sombong. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tuh lihat, saya lebih banyak hartanya, lebih banyak hasilnya, dan lebih banyak anak buah saya daripada kamu. Kasihan. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Keesokan harinya dia masuk ke kebunnya, dia kembali ke kebunnya, dia melihat kebunnya kering semuanya dan dia mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya enggak pernah mengira ini bakal habis semuanya. Inilah akibatnya. Kadang-kadang orang begitu berusaha, ketika dia berusaha selalu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan, ya Allah permudah. Namun ketika dia melihat hasil, lupa dengan Allah dan selalu mengatakan alhamdulillah, usaha tidak pernah menyia-nyiakan hasil. Berkat usaha keras saya, berkat dan berkat. Anda pelajari ayat ini. Ini dalam surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat atau malam Jumat kita baca. Wa dakhala jannatah. Pada saat dia masuk kebunnya, melihat kebunnya kering semua, dia mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Sahabatnya yang tadi dihina, direndahkan, dia yang memang hasilnya dia lebih sedikit tapi langgeng tapi lancar, mengingatkan walaula idz dakhalta jannatak. Coba perbiasakan kalau seandainya engkau setiap masuk kebunmu mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Perbiasakan zikir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, fayanbaghi liman dakhala bustanahu aw darah aw ra'a fi malihi wa ahlihi ma yu'jibuhu an yubadira ila hadhihi al-kalimati fa innahu la yara fihi su'an. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka sepantasnya setiap orang pada saat dia masuk kebun atau rumah atau bahkan tokonya atau usahanya, perusahaannya, atau dia melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan dia kepada hartanya, anak-anaknya, istrinya, dia melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan pada itu, mengagumkan dia, segera mengucapkan kalimat ini, maka niscaya dia tidak akan pernah melihat keburukan, kejelekan pada yang dia kagumi, pada hartanya, pada hasil usaha dia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sedikit sederhana. Sederhana tetapi coba lihat cara menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla tetap kita nikmati. Melihat anak kita berhasil, melihat anak kita kagum dengan cantiknya, dengan tingkah lakunya, dengan cerdasnya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Melihat perusahaan kita, mobil kita, rumah kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Walaula idh dakhalta jannatak, qulta Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Yang satu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia selalu menjaga. Setiap masuk kebun, dia melihat hasil kebun, Masya Allah, la quwwata illa billah. Setiap dia kagum.
Kemudian beliau menukil dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqal ma sya'allahu la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah Allah memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba pada keluarganya, hartanya ataupun anaknya, lalu dia selalu mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, kecuali dia tidak akan pernah melihat kejanggalan, melihat kekurangan, melihat cacat pada apa yang dia kagumi selain kematian. Kalau kematian gak bisa dihindari. Dia melihat anaknya Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan selalu bangga, Masya Allah cantiknya anak saya, siapa dulu ibunya, ntar akhirnya durhaka. Giliran laki-laki, Masya Allah ganteng anak saya, siapa dulu bapaknya. Habis itu anaknya sudah lain tingkahnya. Mulai GR, enak aja bilang siapa dulu bapaknya, bapak jelek saya tampan kok. Udah lain akhlaknya langsung. Makanya Masya Allah perbiasakan. Melihat kagum kepada anakmu, kagum kepada istrimu, kagum kepada hartamu, perbiasakan. Dari anak yang dalam riwayat yang lain, Anas anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ra'a ma yasurruh. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melihat sesuatu yang menyenangkan beliau, yang menggembirakan beliau, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Mobil menyenangkan, usaha menyenangkan, karya menyenangkan, keluarga menyenangkan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa idza ra'a ma yasu'uh. Namun saat beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang buruk, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Para sahabat tahu itu, faham itu. Kalau beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana keadaan, beliau menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Berarti beliau sedang ada sesuatu. Tapi beliau enggak curhat. Beliau enggak curhat. Alhamdulillah ala kulli hal, sahabat faham itu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Beliau lagi enggak ada masalah. Beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, yang mengagumkan, yang menggembirakan pada hartanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Masuk rumah senang, bahagia, rumah besar, bersih. Istri menyenangkan, menyambut dengan senyuman, bukan menyambut dengan tagihan uang belanja, tagihan macam-macam. Masuk rumah disambut dengan senyum, rumah bersih, bagus. Masya Allah. La quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allah jaga. Itu faedah yang pertama, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Faedah yang kedua yang ingin saya berikan juga muqaddimah, karena ini juga pelajaran dalam keseharian kita yang sering kita lalaikan. Al-faslu tsani wal 20 fi dzikri 'inda al-musibah. Fasal yang ke-22, zikir ketika mengalami musibah. Qala Allah Ta'ala, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Perhatikan ya ikhwan, 3 jaminan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang setiap mendapatkan musibah sekecil apapun, dia selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberi 3 jaminan. Jaminan yang pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka akan selalu dipuji, dilimpahkan salawat oleh Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua, warahmah, mereka akan selalu dilimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia dari Allah. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Dia mengalami musibah tapi dia tetap konsentrasi. Dia enggak kalap, dia enggak kewalahan, dia enggak muhtadun. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa yuzkaru an Abi Hurairah, disebutkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastarji' ahadukum min kulli syai'in hatta fi syas'in alihi fa innaha minal masaib. Kata beliau, disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam segala musibah, sekalipun tali sandalmu yang putus, karena itu termasuk musibah. Lah orang kan kadang-kadang mendengarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau udah mati. Mendengar berita kecelakaan, innalillah, belum mati. Lalu semenjak kapan itu kan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh jangan, nggak mati kok, cuman luka ringan. Loh tapi kan musibah kan? Iya musibah, ya sudah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekecil apapun musibah, sampai tali sandalmu putus, sampai sakit seringan apapun sakit kamu, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jaminan Allah Azza wa Jalla? 3 jaminan itu. 3 jaminan. Allah akan selalu melimpahkan salawat, melimpahkan keberkahan, kebaikan, warahmah, melimpahkan rahmatnya. Tetap Allah akan merahmatimu. Kamu sedang kena musibah, tapi tidak akan pernah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena musibah tapi ternyata zat yang maha penyayang tambah sayang dengan kita. Subhanallah. Coba kalau kita sedang musibah di luar, sedang ribut dengan orang di luar, sedang ada masalah di luar dengan orang, begitu kita pulang ke rumah, curhat ke istri, dielus sama istri kita, disayang sama istri kita, sabarlah mas, namanya juga dunia. Wah itu rasanya luar biasa, kayak salju menyirami hati kita. Langsung lupa itu dengan orang, Masya Allah, tambah cinta kepada istri. Tapi kalau kita curhat kepada istri, kemudian istri, makanya jadi orang jangan goblok-goblok amat. Oh gelap dunia. Rasanya mau ngambil golok penggal kepalanya itu udah. Sininya lagi panas, curhat. Bukannya diademin, bukannya digituin. Ini kita sedang kena musibah. Ternyata zat yang maha pengasih, maha penyayang, kata Allah, wa rahmah, Allah akan tambah sayang. Ya udah adem hati, tenang. Caranya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkena musibah, sekecil apapun. Nah, ada berita musibah pada harta kita, pada anak kita, pada diri kita, kendaraan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti gantikan yang lebih baik. Di dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan berikan pahala dengan musibahnya itu dan Allah pasti gantikan yang lebih baik dari yang hilang. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Orang rumah masih aja ngomel. Saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kok. Ntar lagi Allah ganti. Ganti dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tambah ngomel orang rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ingin menasihati kita. Sudah enggak usah dipikirkan, enggak usah. Tapi kita kehilangan sekian juta, sekian ratus juta, sekian puluh juta. Enggak usah dipikirkan. Kamu pikirkan enggak bakal kembali. Yang ada kamu nyusul hartamu hilang. Yang ada kamu tambah keluar duit sakit. Udah enggak usah dipikirkan. Ntar lagi Allah gantikan yang lebih baik. Gimana caranya? Biarkan Allah lebih tahu. Kita enggak tahu kok. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bilang ke istri, saya sudah serahkan kepada pakarnya. Jangan khawatir, sebentar lagi datang pengganti. Maksudnya pakar siapa? Pakar hukum, polisi, pengacara. Di atas mereka semuanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar lagi Allah gantikan lebih baik. Nggak taunya, belum lagi selesai kesedihan dari yang hilang, datang pengganti yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, pada saat suami saya Abu Salamah meninggal, saya pun mengucapkan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tidak lama kemudian selesai masa iddah, Allah gantikan suami saya dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup itu sederhana, barakallahu fikum. Nikmat kalau selalu dekat dengan Allah azza wajalla. Dua bab ini. Bab bagaimana cara menjaga nikmat Allah. Bab bagaimana barakallahu fikum ketika dilanda musibah. Itulah barakallahu fikum yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa ketika orang memiliki terdapat tiga ini di dalam hatinya, akan menjadi orang paling bahagia. Bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa. Sudah tiga itu aja sudah. Ya. Habis buka HP yang kadang-kadang nggak sengaja kebuka, nggak sengaja lihat, sudah imbangi itu HP dengan istighfar. Jangan sambil nonton yang negatif. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar setelah itu. Bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji, istighfar ketika berdosa. Ketika mendapatkan karunia yang mengagumkan, hartamu, rumahmu, semuanya, perbiasakan Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Melihat sesuatu yang kurang mengenakan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Melihat sesuatu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Naam. Muqaddimah yang ketiga yang juga pelajaran, penuh dengan pelajaran bagi kita, dan ini sering kita baca di dalam zikir pagi kita, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan atau siapa yang membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil di pagi hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, berbagai macam musibah dan bala. Baik, kita masuk kepada pelajaran kita atau kepada materi inti kita, yaitu kitab barakallahu fikum Al-Fusul fi Siratul Rasul. Saya memberikan muqaddimah ini tadi karena ini adalah kisah atau kisah Bi'r Ma'una. Ini adalah kisah orang yang ditokohkan, kaya raya, namun ketika dia tidak menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah cabut seketika. Amir bin Tufail. Dan banyak yang seperti itu. Qarun. Dan yang semisalnya. Qala wa fi safarin hadha. Ba'atha ila Bi'r Ma'unah aydan. Dan di bulan Safar, Rasul SAW mengutus para sahabat ke tempat yang disebut Bi'r Ma'unah. Sekitar 40 kilo dari Madinah, Bi'r Ma'unah dengan Jeddah.
Wa dzalika anna Aba Bara Amir bin Malik al-Mad'u mula'ibul asinna. Adapun sebab beliau Rasulullah mengutus para sahabat Qurra karena ada seorang yang bernama Abul Bara Amir bin Malik al-Mad'u mula'ibul asinna. Yang Abul Bara Amir bin Malik yang biasa dipanggil dengan mula'ibul asinna. Al-asinna yakni senjata, tombak, panah atau yang semisalnya. Mula'ib yakni ahli. Yakni bagi dia yang namanya tombak, panah itu permainan dia sudah. Dia paling lihai, paling ahli dalam menangkis, dalam memanah sampai digelar dengan mula'ibul asinna. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fada'ahu ila al-Islam falam yuslim walam yub'id. Datang ke Madinah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak dia kepada Islam. Orang ini dia enggak masuk Islam tapi juga tidak menjauh. Tidak menerima Islam tapi tidak menolak juga. Jadi ada ya abu-abu lah bahasanya kita. Sehingga ada harapan. Faqala ya Rasulullah, law ba'athta ashabaka ila ahli Najd yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, coba utus beberapa sahabatmu untuk mendakwai dan menyebarkan Islam ke penduduk Najd. Barangkali mereka bisa menerima. Ini orang kepala suku Najd. Faqala inni akhafu alaihim ahla Najd. Faqala Abu Bara ana jarul lahum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya khawatir mereka akan dibunuh atau akan ditahan oleh penduduk Najd. Kata Abul Bara, saya akan memberikan jaminan keamanan mereka. Ini kalau zaman mereka, zaman dahulu kalau sudah seperti ini, seorang bangsawan, seorang yang kaya raya, seorang tokoh, kalau sudah memberikan jaminan keamanan, aman-aman. Nah, misalnya sekarang wali kota Surabaya, dia kemudian memberikan jaminan keamanan, udah silahkan berangkat. Jaminan keamanan 100% saya yang jamin. Sudah itu sudah jaminan itu. Qala faba'atha sallallahu alaihi wasallam fima qalahu Ibnu Ishaq 40 rajulan min as-sahabah wa fi as-sahihaini 70 rajulan wa hadha huwa as-sahih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim 40 orang, ini versinya Imam Ibnu Ishaq. Namun di dalam Sahihain 70 orang dan ini yang sahih. 70 orang qurra, para penghafal Quran. Jadi dakwahnya sahabat zaman dahulu itu sebenarnya luar biasa, sederhana, bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Dan itu juga dakwah kita. Tadi malam sudah kita singgung, bacakan Al-Quran. Enggak perlu kita bawakan Taurat, bawakan Injil untuk mendebat ahli Taurat, ahli Injil. Qala wa ammara alaihimul Munzir ibn Amr ahad bani Sa'idah wa laqabuhu al-Mu'niq liyamut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Al-Munzir bin Amr sebagai Amirus Safar dari Bani Sa'idah yang digelari dengan Al-Mu'niq liyamut. Al-Mu'niq liyamut. Gelar-gelar yang luar biasa para sahabat. Al-Mu'niq liyamut, orang yang bertempur cepat, ingin cepat mati. Dan ini gelar didapatkan pada saat perang Uhud. Al-Mu'niq liyamut. Dia ingin cepat mati. Lah itulah memang para sahabat. Ingin perang, ingin cepat mati. Pokoknya kalau dia kalau dia mati syahid ya sudah, itu yang mereka harapkan. Qala wa kanu min fudala'il muslimin wa sadatihim wa qurra'ihim. Dan beliau mereka ini adalah termasuk kaum muslimin yang paling utama dan bahkan tokoh-tokoh dan para penghafal Quran. Fanahadu fanazalu bi'ra ma'unah. Mereka pun berangkat dan mereka singgah atau beristirahat di tempat yang namanya bi'r ma'unah, sumur ma'unah.
wa hiya baina ardi Bani Amir wa harrati Bani Salim, yaitu antara Bani Amir dan Bani Salim. Thumma ba'athu minha Haram ibn Milhan akha Sulaim bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillahi Amir ibn Tufail. Mereka sambil beristirahat mengutus Haram ibn Milhan, na'am, akha Sulaim, paman Anas bin Malik, Haram bin Milhan, diutus kepada kepala suku, salah satu dari kepala suku Najd, yaitu Amir bin At-Tufail, aduwullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Rasulullah dengan sombongnya mengatakan, kalau Muhammad memberikan kekuasaan kepadaku setelah dia meninggal, saya masuk Islam. Astaghfirullahaladzim. Dia mau masuk Islam tapi dengan syarat ada perjanjian, ada tanda tangan bahwa Rasulullah meninggal, dia yang jadi khalifah, dia yang jadi pemimpin. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan minta itu, minta tangkai kayu yang di tanganku ini enggak saya kasih, ranting yang di tanganku ini enggak saya kasih. Sombong. Akhirnya dia bertahan dengan kekafirannya. Maka para sahabat mengutus Haram ibnu Milhan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh Allah Amir bin Tufail. Falam yanzur fihi wa amara bihi faqatalahu rajulun darabahu biharbatin. Tidak dibaca sama sekali. Begitu dia lihat ini surat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak dibuka, tidak dibaca karena kebencian. Bahkan dia mengisyaratkan kepada salah seorang orang sahabat dia untuk membunuh utusan Rasulullah ini, paman Anas bin Malik, Haram ibnu Milhan. Ditombak dari belakang dengan tombaknya. Falamma kharaja dam qala fuztu wa rabbil Ka'bah. Setelah dia melihat darah menetes dari tubuhnya, dia memegang luka sambil mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Sukses. Saya sudah sukses demi Rabbnya Ka'bah. Ini kalimat sederhana tapi membuat beban pikiran bagi orang yang membunuhnya, orang kafir yang membunuhnya ini. Jabbar bin siapa lupa ya namanya, yang bunuh ini. Dia selalu memikirkan kalimat fuztu wa rabbil Ka'bah. Dari mana suksesnya ini orang? Dibunuh, ditombak dari belakang, saya bunuh, dia mati, kok malah mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah? Apa suksesnya dia mati kok? Subhanallah. Jadi di sela-sela dia sudah meninggal mau menghembuskan nafas terakhir, dia sempat menitipkan pesan dakwah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Dia kepikiran dari mana suksesnya ini orang. Bukannya saya yang sukses. Saya kan sukses membunuh dia. Kok malah dia yang sukses bilangnya? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Kepikiran. Ini si kafir yang membunuh sahabat atau paman Anas bin Malik, Haram ibnu Milhan. Naam. Itu dia memikirkan terus itu kalimat itu. Dari mana suksesnya? Pada saat ditombak begitu darah keluar dari badannya, terpancar darah dari dalam tubuhnya, keluar darah, dia mengusap darah dari tubuhnya, memegang luka sambil mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Sukses saya demi Rabbnya Ka'bah. Penasaran dari mana dia pelajari itu. Makanya nggak heran kalau sering ada berita baru-baru ini, benar apa ndaknya ada seorang wartawan Australia, Yahudi, ke Palestina, ke Gaza, meliput para pengungsi, meliput situasi di sana. Akhirnya dia menemukan kebenaran Islam. Dia nggak masuk akal. Dari sisi apa orang-orang seperti ini bisa bertahan? Rumah hancur, perekonomian hancur, semuanya hancur, keluarga terpisah. Tapi mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bertahan, masih bisa kuat. Dia nggak mikir, ini kalau kita yang hidup seperti ini, kondisi seperti ini udah nggak bakal bisa ya. Ya memang iya, orang kafir dari mana kalian dapat?
Kalian hanya mengandalkan ekonomi kalian, mengandalkan dunia. Sementara kaum muslimin alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa mereka ini bisa sekuat ini, bisa tersenyum, masih bisa bercanda, masih bisa bertahan? Ini sudah di luar kemampuan manusia. Nah, itulah yang dipikirkan orang ini. Kenapa saya yang sukses membunuh dia, kok malah dia bilang yang sukses? Malah dia yang bilang sukses. Kok malah dia yang menang? Saya yang membunuh, malah dia yang menang, dia yang senang. Sampai pada akhirnya dia penasaran. Dia terus mencari jawaban dari penasaran ini. Kenapa saya yang membunuh dia, dia yang mati, kok malah dia yang berteriak sukses? Sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban dari sahabat yang lain. Artinya dia merasakan sukses dengan mati syahid. Karena itu yang mereka maukan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Akhirnya yang membunuhnya ini pun masuk Islam. Yang membunuhnya ini masuk Islam. Subhanallah, itulah kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Qala wa amara tayyib. Fastanfara aduwullahi Amir bani Amir ila qitalil baqin. Setelah itu Amir bin Tufail, musuh Allah ini yang terlaknat, dia memprovokasi Bani Amir untuk membunuh sahabat-sahabat yang tersisa. Falam yujibuhu li ajli jiwari Abi Bara. Banu Amir tidak ada yang mengijabahi permintaan Amir bin Tufail karena mereka segan takut dengan Abu Bara. Kami nggak akan ikut-ikutan. Karena dia sudah ada jaminan keamanan mereka ini dari Abul Bara. Fastanfara Bani Sulaim fa'ajabatu Usayyah wa Ri'il wa Zakwan. Ketika dia memprovokasi Bani Amir nggak ada yang mau, maka dia masuk ke Bani Sulaim dan akhirnya ada 3 kabilah yang memenuhi panggilan dia, Usayyah, Ri'il dan Zakwan. Mereka ini punya dendam semua kepada kaum muslimin. Mereka para pembenci Islam dan kaum muslimin. Ri'il, Zakwan, Usayyah. Mereka pun memenuhi panggilan Amir bin Tufail. Fa'ahatu bi ashabi Rasulillah. Faqatalu hatta qutilu an akhirihim radhiyallahu anhum. Mereka pun mengepung 69 dari sahabat Rasulullah yang tersisa. Dan mereka berusaha melawan, namun perlawanan yang tidak seimbang, dan akhirnya mereka pun terbunuh semuanya. Illa Ka'ab bin Zaid min Bani Najjar fa innahu irtassat min bainil qatsla fa'asha hatta qutila yaumal Khandaq. Satu yang selamat Ka'ab bin Zaid dari Bani Najjar karena dia sempat terluka dari serangan kaum musyrikin, lalu kemudian jatuh dan dia dia pura-pura mati sehingga dia selamat dan akhirnya terbunuh di perang Khandaq. Dia sehat kembali, sembuh lukanya dan terbunuh di perang Khandaq. Wa kana Amr bin Umayyah ad-Damri wal Munzir ibn Muhammad ibn Uqbah fi syarhil muslimin fara'ayat tayratahu ala mawdi'il wiq'ah fanazala al-Munzir bin Muhammad hadha faqatala al-musyrikin hatta qutila ma ashabihi. Ada 2 orang yang berada di atas gunung, mereka berusaha menyelamatkan diri, Amr bin Umayyah ad-Damri dan Munzir bin Muhammad bin Uqbah. Namun ketika mereka melihat banyak burung berterbangan di atas tempat kejadian, mereka faham banyak burung artinya berarti ada bangkai ini, ada bau darah. Mereka pun faham berdua, aduh ini berarti sahabat kita sudah pada terbunuh. Lihat banyak burung yang berterbangan di sana. Burung ini mereka mencium bau darah ini, mencium bau daging ini. Karena melihat sudah tidak ada harapan, apa artinya kita menyelamatkan diri berdua, sementara para sahabat kita sudah tiada. Mereka akhirnya turun dari gunung dan mereka ikut berperang, sempat membunuh beberapa kaum musyrikin sampai pada akhirnya mereka terbunuh. Wa usira Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah ditahan oleh kaum musyrikin, ditawan. Falamma ukhbira annahu min Mudar, jazza Amirun nasiyatahu wa a'taqahu fima za'ama
an raqabatin kanat ala ummih. Ketika mendengar bahwa Amir bin Umayyah ad-Damri dari Mudar, maka Amir bin Tufail membebaskannya setelah mengambil rambut di bagian ubun-ubunnya. Rambut di bagian ubun-ubunnya diambil, kemudian dibebaskan karena dia dari Mudar. Naam. Faraja Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah setelah dibebaskan kembali ke Madinah. Sudah kembali. Tinggal satu ini yang selamat. Itu pun selamat karena setelah ditawan ternyata dia dari Mudar. Dari Mudar, kabilah yang terpandang juga terhormat di Makkah. Sehingga dia dibebaskan, kembalilah dia ke Madinah. Falamma kana bil qarqarati min sadril qanatin nazalat fi dhillin wa yaji'u rajulani min bani Kilab wa qila min bani Sulaim fanazala ma'ahu fihi. فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه فإذا معهما أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم أخبر رسول الله بما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما. Amr bin Umayyah yang selamat, Amr bin Umayyah yang ditawan selamat pulang ke Madinah. Sampai di suatu tempat dia capek menemukan pohon yang rindang, dia berlindung, istirahat. Di tengah beliau beristirahat datang dua orang laki-laki dari Bani Salim atau Sulaim atau dari Bani Kilab. Numpang istirahat di samping beliau Amr bin Umayyah. Setelah dia melihat mereka sedang tertidur pulas, ini kesempatan balas dendam. Orang ini dari Bani Sulaim telah membunuh sahabat saya, dibunuh dua orang ini oleh Amr bin Umayyah, dibunuh, dan dia merasa senang, paling tidak terbalaskan sakit hati saya. 60 orang lebih sahabat saya kalian bunuh, paling enggak 2 orang saya bunuh, udah. Sampai di Madinah, cerita kepada Rasul apa yang dialami, apa yang dia lakukan, apa yang dialami oleh para sahabatnya, apa yang dia lakukan, dia ceritakan, ya Rasulullah begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu telah membunuh orang yang saya sudah jamin keamanannya, subhanallah. Salah sasaran. Ternyata yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah 2 orang yang sudah ada perjanjian jaminan keamanan dari Rasulullah. Dia nggak tahu kalau itu ada perjanjian. Taunya pokoknya ini saya bunuh udah dari Bani Sulaim. Tak taunya sampai kepada Rasulullah, dia cerita, ya Rasulullah saya sempat membunuh. Bahkan kata Anas bin Malik, kisah ini sempat diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menurunkan wahyu, Rabbana balligh anna nabiyyana anna qad lakina Rabbana faradita anna waradina ank. Sempat dibaca di dalam Al-Quran, namun setelah itu dihapus. Ya Allah, sampaikan berita kejadian ini kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan engkau, kami ridha dengan engkau ya Allah, dan engkau juga ridha dengan kami. Naam. Dan ini yang menyebabkan juga Rasul SAW kunut nazilah 1 bulan penuh. Dia mendoakan, Allahumma alaika bi Ri'il, wa Dhaqwan, wa Usayya. Rasul SAW kunut nazilah atas kejadian ini, sampai turun teguran dari Allah Azza wa Jalla, laisa laka minal amri syai'un. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, biarkan, enggak perlu kunut. Itu bukan urusan kamu. Barangkali mereka masuk Islam, dan mereka akhirnya memang masuk Islam. Nah, sampai di Madinah cerita, kata Rasulullah, engkau telah membunuh 2 orang yang saya berkewajiban untuk mengeluarkan dia, tebusan bagi mereka. Mereka memang orang kafir, tapi sudah ada jaminan keamanan. Dan ini memberikan pelajaran kepada para teroris-teroris yang suka mengebom, yang suka mengadakan pembunuhan di negara yang aman. Seperti misal di Indonesia, dengan alasan kan tempat orang kafir. Ya tempat orang kafir, tapi kan mereka ada jaminan dari pemerintah. Kan negara kita menjamin keamanan mereka, pemerintah menjamin keamanan mereka. Pelajari ini. Rasul SAW memberikan jaminan keamanan, dibunuh, Rasulullah saya akan bayar tebusan mereka. Nggak boleh memberikan membunuh orang yang diberi jaminan keamanan.
Qala wa kana hadha sababu ghazwati Bani Nadhir kama warada hadha fi sahih. Kata beliau terakhir, dan ini adalah sebab meletusnya perang dengan Bani Nadhir. Karena dari awal sebab ini, Amr bin Umayyah Ad-Damri membunuh 2 orang dari Bani Sulaim atau Bani Kilab. Dan dia tidak pernah tahu, tidak menyangka kalau 2 orang ini ada jaminan keamanan dari Rasul, dia bunuh. Kemudian sampai di Madinah dia ceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah kaget. Itu orang barusan datang dari Madinah. Mereka ingin kembali meminta jaminan keamanan. Saya sudah jamin, kenapa kamu bunuh? Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar saya akan bayar tebusannya. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita apa ya ikhwan? Barakallahu fikum. Akhlak yang mulia dari Rasul. Semestinya kan marah besar ini kepada orang ini, tapi Rasulullah enggak sama sekali. Udah, nanti saya bayar tebusan. Itulah Rasul. Lah untuk apa mau marah sama Umayyah, Amr bin Umayyah Ad-Damri? Kenapa kamu bunuh? Lah terus kalau marah-marahin hidup lagi itu orang yang dibunuh? Enggak mungkin. Khalid bin Walid ketika membunuh dari Bani Juzaimah, pada saat diutus mereka mengatakan saba'na saba'na. Berapa puluh orang. Begitu terkepung kampung mereka, mereka enggak tahu apa kalimat Islam, mereka enggak tahu. Mereka taunya saba'na, saba'na sabi'in, artinya kami sudah pindah agama ke agama kalian. Mereka enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, taunya saba'na, saba'na. Kami sudah pindah agama. Para sahabat yang lain menahan diri, jangan. Mereka sudah masuk Islam. Khalid bin Walid enggak, tetap dibunuh. Mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah. Sampai berita kepada Rasulullah, beliau mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Oleh Khalid bin Walid. Segitu aja marahnya beliau. Segitu aja marahnya. Kenapa? Kalau marah kena musibah tambah musibah. Nah tuh lihat ya, sinetron. Sudah kena musibah, marah, jantungan tambah mati, ini tambah musibah. Kamu kok kurang ajar terus. Nah, darahnya langsung naik, penyumbatan di jantung langsung mati. Rasul, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Setelah itu beliau memberi tebusan. Kata Imam Ibnu Katsir, itu tadi pelajaran bagaimana kalaupun marah tetap kontrol. Kalaupun marah tetap kontrol, barakallahu fikum, jangan berlebihan. Maka sekali lagi dari awal kejadian ini, pembunuhan oleh 2 orang musyrikin yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri, ini yang menyebabkan meletusnya perang dengan Yahudi Bani Nadhir yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti bab yang sudahnya cuman biar nyambung sedikit. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mengeluarkan tebusan 2 orang musyrikin yang terbunuh, yang sudah dijamin keamanannya ini, yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Dan lumayan tebusannya, 1 orang sekitar 40 ekor onta atau 20 ekor, dan itu berat. Dan tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam membebankan itu kepada ahlul Madinah keseluruhan, kepada kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadhir. Dan ini juga memberikan catatan kepada kita, kepada para dai, para ustadz yang sering menghujat negara-negara Arab Saudi dengan alasan bekerja sama dengan negara kafir, minta perlindungan. Enggak ada salahnya. Rasul minta perlindungan ke Taif, kafir Taif, makanya dilempari batu. Rasul memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Habasyah kafir. Mereka enggak ada masalah. Ketika kaum muslimin lemah, enggak ada masalah. Meminta bantuan, meminta perlindungan, bekerja sama. Karena jangan hanya memikirkan agama semata, tapi juga memikirkan nyawa. Mereka-mereka yang para penceramah di YouTube, di TikTok yang suka menghujat pemerintah-pemerintah negara Arab dengan alasan bekerja sama. Mereka yang hanya pikirkan agama, enggak memikirkan nyawa. Dan itulah trik-triknya barakallahu fikum Rafidhah Syiah.
Bagi mereka nyawa nggak ada nilainya kalau nyawanya Sunni. Masya Allah. Itu propaganda Syiah. Ya, lihat. Ar-Rasul datang minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir. Yahudi. Hah? Apa ini pemerintah Arab Saudi masa malah memberi pangkalan militer, malah membeli bekerja sama. Nah, sejahat-jahatnya Amerika dikasih minyak, sogok minyak, dikasih pangkalan militer. Diam, terserah kamu jalankan agamamu. Mau kamu Sunni, mau kamu jenggotan, mau kamu terserah. Yang penting minyak dapat saya. Pangkalan militer dapat. Iran mau begitu. Nggak ada, sebelum kamu jadi Syiah mati pokoknya. Namamu bermasalah aja, nama kamu ternyata nama anakmu Aisyah, mati harus. Jadi jangan terpercaya dengan propaganda media, mengagung-agungkan Iran, enggak harus. Lihat, Rasul minta datang ke Bani Nadir. Mereka pun menjanjikan, ya, apa yang kau inginkan wahai Muhammad terpenuhi, kami akan penuhi. Yahudi, bukan Yahudi kalau enggak pengkhianat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu janji mereka, beliau pun berteduh karena panas, beliau berteduh duduk sandaran di salah satu tembok rumah mereka. Abu Bakar di samping Rasulullah, Umar dan beberapa orang sahabat mengawal Rasulullah. Mereka Yahudi berbisik-bisik, ini kesempatan emas ini. Tidak akan pernah terulang kedua kali. Kesempatan emas kita membunuh Muhammad. Selama ini kita takut mau membunuh karena kita perkirakan barangkali orang Madinah marah. Ini kesempatan. Ambil batu yang besar, naik di lantai 2. Ini Muhammad lagi sandaran di dinding, naik di lantai 2, lemparkan di kepalanya Muhammad. Nanti setelah itu kita bilang itu jatuh sendiri tanpa disengaja. Yahudi liciknya itu. Siapa yang mau mengambil batu raha, batu penggiling yang besar, naik di lantai 2, jatuhkan persis di kepalanya Muhammad. Ada salah seorang Yahudi yang Masya Allah kurang ajar, saya siap datang. Pergi cari batu yang besar. Allah mengutus Jibril memberitahukan Rasulullah tentang niat jahat mereka ini. Ar-Rasul SAW tiba-tiba berdiri pergi. Para sahabat pun gak curiga, gak ikut. Kenapa? Biasanya kalau Rasulullah pergi tanpa izin itu berarti buang hajat. Mau kencing kayak apa itu. Mereka apa? Duduk, Abu Bakar duduk. Ini kok Rasulullah gak pulang-pulang, kemana ini orang? Kita duduk nunggu Rasulullah gak kembali. Mereka pun curiga ada apa? Akhirnya mereka berdiri mencari Rasulullah. Ketemu seorang wanita dari Madinah. Kamu lihat Muhammad, saya lihat dia di Madinah. Aneh. Rasulullah pergi meninggalkan kita. Kembalilah para sahabat ke Madinah bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Anda meninggalkan kami tanpa pamit? Rasulullah cerita, apa niat jahatnya orang Yahudi? Subhanallah. Maka Rasul kemudian memberikan surat peringatan kepada Yahudi Bani Nadir supaya mereka meninggalkan kampung mereka dengan baik, meninggalkan atau kalau tidak diserang. Mereka pun berkemas untuk pergi. Namun kemudian datang Abdullah ibn Ubay ibn Salul memprovokasi mereka. Kalian tidak perlu takut dengan Muhammad. Muhammad gak ada apa-apanya. Saya punya 2000 pasukan akan bergabung dengan kalian. Lain ukhritum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutilu lanansurannakum. Tidak usah khawatir. Kalian diperangi kami akan ikut dengan kalian. Diusir kami akan ikut terusir. Yang tadinya sudah mereka terima, mereka malah kembali nantang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengepung mereka Yahudi Bani Nadir. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. La yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa setiap saat, setiap zaman, setiap saat Allah akan membangkitkan, mengirim orang-orang yang akan mengazab orang-orang Yahudi. Hidup mereka selalu terazab, tersiksa, padahal mereka menguasai dunia, menguasai teknologi, menguasai kekayaan dunia, tapi mereka hidupnya selalu terazab, tersiksa. Kenapa? La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Lihat, orang-orang di dunia kita ini sekarang pakainya teknologi Yahudi semua. Kita taklim ada ikut campur tangan Yahudi. Kita di mana saja.
Tapi mereka merasa terazab, tersiksa. Mereka bikin tapi kok malah justru orang Islam yang menikmati. Tapi mereka sendiri tersiksa, kerjanya perang melulu. Kapan ngelihat handphonenya mereka? Subhanallah. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, pelajaran luar biasa dari kisah Bi'r Ma'unah, bahwa musibah yang menimpa seorang muslim adalah kalau dia bisa tetap tegar di atas kebaikan, pada hakikatnya itu adalah tanda kalau Allah Azza wa Jalla cinta kepada dia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan dari bumi, memberikan kesehatan, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, menjadikan kita dan anak-anak kita semua anak yang saleh dan salihat, yang ahlul Quran, yang menghafalnya, yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.